Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu toolbox untuk penyimpanan barang. Kita di sini ada 3 ukuran yang bisa kalian pilih untuk menjadi tempat penyimpanan barang-barang, alat-alat hand tool kalian ya. Jadi di sini ada yang ukuran paling kecil di ukuran 14 inci. Lalu ukuran kedua itu ada di 17 inci dan ketiga itu di 19 inci ya. Jadi saya akan bahas untuk detail dari toolbox ini. Jadi untuk kalian yang ingin cari toolbox, tonton dulu video ini untuk referensi ya, agar kalian tidak salah beli toolbox ya, apalagi kalau belinya secara online. Jadi kalian harus tahu dulu untuk lebarnya, fitur-fiturnya, dan juga detail seperti apa sih nanti kalau kalian beli toolbox ini. Pertama, biar lebih enak, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama dari yang kecil dulu. Ini hanya berbeda-beda di bagian ukurannya aja. Artinya yang nanti saya akan bahas detail ukurannya itu satu-satu. Tapi untuk detail keseluruhan saya akan pakai yang kecil ini aja untuk bahan dan juga seperti apa sih fitur-fiturnya, apa aja yang ada di toolbox ini. Saya akan perlihatkan di toolbox ukuran 14 inci ini biar muat di framenya ya. Jadi pertama dari bahan, di sini bahannya tebal banget ya. Mungkin kalian bisa dengarkan dan mungkin bisa lihat dari detail gambarnya juga ya. Ini bahannya solid, dan lalu di bagian bawah ini ada grid untuk dudukannya. Jadi tidak langsung menempel di bagian bawahnya. Jadi ada seperti kaki-kakinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kaki-kaki. Jadi ketika disimpan itu tidak bergesekan langsung dengan bagian bawahnya ya. Pasti lama-lama kan kegesek, jadi bakal tipis ya kalau digesek-gesek terus. Jadi yang menempel ke bagian lantai itu bagian kaki-kakinya ini ya. Kalau kegesek mungkin sedikit-sedikit yang kena ya. Jadi lebih aman, pastinya lebih awet. Untuk bahannya sama-sama tebal ya. Lalu untuk bagian depan, kalau kalian lihat di bagian depan ini, di sini ada penguncinya ya. Pengunci yang paling kelihatannya dia terbuat dari bahan besi ya. Pastinya bakal lebih kuat dan juga lebih kokoh untuk penggunaan jangka panjang ya. Apalagi untuk beban-beban hand tool kalian yang cukup berat. Jadi di sini dia lebih kuat untuk menopang, apalagi ketika dijinjing di bawah seperti ini. Nah, bukan hanya di bagian penguncinya saja ya. Di bagian depan di sini ada slot untuk gembok ya, jadi bisa digembok juga. Dikunci lebih kuat lagi. Lalu di bagian belakang ya. Jadi bukan di bagian depan aja yang besi, tapi di bagian enselnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian ensel ini dia terbuat dari as besi juga ya. Bukan menggunakan as plastik ya. Jadi bukan menggunakan as plastik sebagai enselnya. Nah, kalau mungkin kalian sudah pernah punya toolbox ya merek apapun, coba dilihat enselnya besi atau tidak ya. Karena sebagian besar masih menggunakan as yang menggunakan plastik ya. As bulat plastik. Tapi untuk yang Molar ini dia menggunakan as besi, jadi lebih kokoh di bagian depan belakangnya. Lalu untuk engselnya sendiri di sini lebih luas, lebih lebar ya. Untuk engselnya sendiri dia hampir 3/4-nya ya, mengcover si bagian toolboxnya. Di sini lebar engselnya sendiri ada di 11 sentian ya. Sedangkan untuk panjangnya sendiri itu ada di 35 cm ya, ada 35 cm. Jadi engselnya di bagian depan kuat, belakangnya pun kuat ya. Seperti itu. Kita kembali ke bagian atapnya nih. Bagian atasnya itu rata. Untuk handle-nya itu bisa dilipat ke dalam ya. Dan bagian handle-nya itu juga yang hitam ini terbuat dari karet. Jadi lebih lembut, nggak licin juga ya. Untuk dipegang seperti ini lebih dapat handlingnya. Lalu di bagian atasnya ini ada tempat penyimpanan juga ya. Kita bisa buka untuk tempat penyimpanannya.
untuk alat-alat yang kecil-kecil ya, seperti ini untuk tempat penyimpanannya. Dan yang saya suka di sini untuk bagian kecil seperti ini, dia masih diperhatikan untuk kekuatan dari penguncinya ya. Penguncinya di sini, ini kalau saya angkat dari sini, saya buka ini langsung, itu nggak mudah terbuka ya. Itu yang sering kita dapatkan, sering kita temukan pada toolbox yang biasanya ada tempat penyimpanan di luarnya ya. Biasanya pas di ini gampang kebuka. Ini nggak mudah terbuka, harus perlu tenaga, tapi ada trik tersendiri untuk membukanya. Jadi caranya itu kita tekan dengan jempol di bagian atasnya, lalu kita tarik di bagian ini, tekan dengan jempol lalu tarik. Nah, itu jadi mudah terbuka dibandingkan kita tarik seperti ini. Ini saya kasih beban aja, dia nggak mudah terbuka tuh ya. Saya congkel bagian ininya, jadi nggak mudah terbuka. Itu yang saya suka. Jadi alat-alat ketika di bawah seperti ini jatuh, misalkan di bagian dalam ini ada alat ataupun tempat penyimpanan, ada apa namanya, skru, mata bor ya. Kita sudah menyimpan di bagian kedua atap ini ya. Ketika kita buka kan posisinya akan terbalik seperti ini. Nah, otomatis kalau ininya mudah terbuka akan jatuh berantakan ya. Jadi ini nggak mudah terbuka. Ini saya sangat bagus, saya sangat suka untuk bagian penguncinya ya, dipikirkan matang-matang. Lalu untuk bagian atap, dia dibuat rata. Jadi yang namanya toolbox itu biasanya naruhnya di gudang ya. Yang pastinya gudang itu tempat penyimpanan. Dengan toolbox yang handle yang bisa dilipat seperti ini, kita bisa menaruh barang yang lain di atapnya. Misalkan seperti ini, kita bisa taruh alat yang lain ataupun toolbox yang lain. Jadi tidak mengganggu dibandingkan toolbox yang bagian atasnya itu nggak bisa ditekuk. Jadi kalau kita mau nyimpan barang lain otomatis nggak bisa ya. Jadi ini dibikin rata seperti ini ya, karena fungsinya toolbox itu untuk menyimpan, dan fungsi tempatnya pastikan di gudang yang banyak barang-barang lainnya yang ingin ditaruh. Jadi sangat dipikirkan untuk desainnya juga ya. Jadi ini udah bagus banget. Nah, ini untuk bagian atasnya ya. Lalu kita akan lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ada juga sekatnya ya. Di sini ada sekat juga untuk alat-alat kecil-kecil ya, bisa dilepas juga kalau misalkan tidak mau dipakai pun masih bisa ya, masih aman. Lalu untuk bagian dalamnya ini sangat luas dan juga sangat lega ya, sangat luas, sangat lega, dan juga ini kokoh banget. Ini nggak gampang penyok dan nggak gampang putus ya. Tuh, ini tebal banget untuk bagian bahannya. Jadi ini posisi terbukanya seperti ini, tidak sampai ke belakang ya. Tuh, tidak sampai ke belakang ngebukanya. Jadi posisinya seperti ini. Oke, jadi itu untuk detailnya ya. Untuk detailnya saya rasa sudah paham ya untuk detailnya. Nah, sekarang untuk ukurannya. Ya, saya akan ukur satu-satu untuk semua toolboxnya dari 14, 17 dan juga 19-nya. Kita ukur dari dimensinya, tempat penyimpanannya juga, biar kalian bisa tahu untuk detail lebih jelasnya. Oke, pertama dari yang 14 dulu. 14 dulu itu kita akan ukur di bagian ini ya. 14 inci itu kita ukur dari atas ya, keseluruhan. Biasanya untuk ukuran keseluruhannya di 14 inci ya, seperti ini di 14 inci, benar ya. Lalu untuk lebarnya, lebar keseluruhannya ada di 20 cm ya, 20 cm atau 8 inci untuk lebarnya. Untuk dalamnya saya akan ukur bagian satu sisi aja, karena satu sisinya juga sama. Untuk lebar penyimpanan dari bagian atas yang panjang itu di 9,5 cm, dan untuk bawahnya itu dibagi dua, yang bagian atasnya itu ada dibagi dua ya, itu ada di 5 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya, untuk lebarnya itu ada di 3,5 cm dan 3,3 cm ya untuk lebarnya. Untuk kedalamannya itu ada di 2,5 cm ya. Untuk kedalamannya itu di 2,5 cm. Jadi alat-alat yang kecil-kecil, mata bor kecil, mata skru kecil-kecil itu masih masuk ke sini ya.
Lalu untuk di bagian dalam ya, saya akan ukur bagian dalam. Untuk ini sekatnya dulu ya. Untuk sekatnya itu lebar sama di 14 cm, kurang ya, lebih kecil. Untuk bagian dalam, penyimpanan yang paling panjang di bagian dalam itu di 12,5 cm. Untuk lebarnya itu ada di 3 cm ya. Lebar bagian atasnya 3 cm. Sama untuk tiap kolomnya itu lebarnya 3 cm, kurang lebih 3 cm setengah, 3 cm-an. Lalu di bagian sini ada 9 cm. Bagian tengahnya itu juga ada di 12 cm. Di bagian sini 9 cm juga. Yang untuk kiri kanannya ada di 7 cm. Ini untuk sekatnya, di handle-nya juga. Tinggi kedalamannya itu ada di 3 cm ya. Untuk tinggi kedalaman kolomnya. Lalu untuk ukuran di bagian dalam ya, pastikan yang disimpan itu di bagian dalamnya. Kita akan ukur di bagian dalamnya. Panjangnya itu di 33 cm ya. Untuk panjangnya 33 cm. Dari ujung ke ujung itu ada di 35,5 cm. 35 cm aja ya kita ukurnya. Untuk bagian kedalamannya. Kedalamannya itu ada di 13 cm ya. Kedalamannya itu ada di 13 cm. Untuk lebarnya sendiri itu ada di 14,5 cm ya, 14,5 cm. Jadi kalian bisa ukur alat kalian lebar dan juga panjangnya cukup nggak untuk toolbox yang 14 inci ini. Oke, kita akan lanjut ke ukuran yang 17. Oke, untuk 17 itu lebar keseluruhan ya. Jadi untuk 17 itu lebar keseluruhannya. Lalu untuk penyimpanan atasnya ya, ini pasti agak lebih lebar lagi dibandingkan yang tadi 14 ya. Untuk lebarnya itu di 10,5 cm ya. Lebar bagian dalamnya ya, panjangnya. Lebarnya 9,5. Untuk tiap kolom yang panjang itu lebarnya 4,5 cm-an sama ya. Untuk satu kolomnya itu ada 5 cm ya lebarnya. Untuk kedalamannya ada di 3 cm sama dengan yang sebelumnya yang 14. Kita lihat bagian dalamnya. Di sini ada sekatnya juga. Panjang kolom sekatnya itu ada di 36,5 cm ya. Panjangnya dan juga lebarnya itu di 13,5 cm. Tiap kolomnya itu dia ada lebar di 4 cm. 4 cm lebih, 4,2an ya. Untuk yang tengah itu dia di 3,5 cm. Untuk panjang kolom ada di 11,5, 12 dan juga 11,5 ya, sama ya. Oke, itu untuk sekatnya. Kita akan ukur di bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini. Kita akan ukur panjangnya. Panjangnya itu ada di 37 cm untuk panjangnya. Untuk lebarnya itu ada di 17 cm ya. Untuk lebarnya itu ada di 17 cm. Untuk ujung ke ujungnya itu ada di 40 cm. Dan untuk ketinggiannya, kedalamannya ya, ada di 14 cm ya. Kalau sampai atas ini kan ada sekat ya. Saya ukur di bagian sekat sini ada di 14,5 cm. Itu yang 17 ya. Jadi kalian bisa kira-kira untuk ukurannya. Kunci T-Shock masuk nggak? Yang mau masuk kunci T-Shock, kalian bisa ambil yang ukuran 19 incinya. Untuk lebar keseluruhan itu ada di 19 inci ya. Untuk sekatnya di sini, nah dia di sini lebih lebar, lebih gede lagi ya untuk sekatnya bagian atas ya. Ini lebarnya di 10, panjangnya itu ada di 12 ya. Lalu untuk tiap sekatnya itu ada lebar di 4,7 cm ya. Dan yang ini dia ada di 5 cm. Untuk tiap sekat ada di panjang yang sekat 2 ini ya, di 5,8 ya, sama ya. 5,8, hampir 6. Untuk kedalamannya kayaknya dia masih sama di 3 cm-an. Kedalamannya sama di 3 cm-an.
Lalu kita buka di bagian sekatnya. Wih, ini gede banget ya. Ini paling gedenya yang 19 inci. Panjangnya di 43 cm ya. Panjangnya di 43. Untuk lebar dalamnya itu ada di 16 cm ya. Tiap kolom ini lebarnya ada di 5,5 cm. Kolom tengah itu ada di 3,5 cm. Kolom pinggirnya sama di 6 cm ya, 6 cm. 6, 5,5, 6 ya. Ini agak lebih lebar yang di sini. Untuk tiap kolom sini panjangnya ada di 14,3 ya, 12 dan juga 14. Seperti itu untuk sekatnya. Kita akan ukur di bagian dalamnya lagi ya, biar kalian bisa mengira-ngira dan juga memperhitungkan lebar dan juga panjang ya. Untuk di sini kita ada panjang ada di 43 cm ya, sama ya seperti yang tadi 43. Untuk lebarnya ada di 19,5 cm, 19,5 lah ya, 19,5. Untuk kedalamannya kita ambil patokan dari dudukannya ada di 16 cm tingginya ya, kedalamannya di 16 cm. Tuh, jadi itu yang bisa saya informasikan kepada kalian jika ingin melakukan pembelian pada toolboxnya ini. Yang gede pasti lebih kokoh, lebih gede juga pastinya, bahannya juga lebih solid lagi ya. Engselnya dari besi semua. Oke, jadi sudah lihat ya untuk semua detail dari toolbox molar ini ya. Mungkin agak panjang tapi ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kalian agar tidak salah untuk membeli toolbox yang nantinya pasti untuk penyimpanan alat-alat kalian, dari power tool, hand tool ataupun alat-alat yang lainnya. Dan sekian saja untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.